Pada saat ini, mata Hun Li yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Bola cahaya hitam gelap itu seperti lubang hitam misterius yang dengan cepat menyebar dari telapak tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kejam bertabrakan dengan Hun Li, yang berada dalam jarak dekat. Sungguh pembalasan yang menakutkan oleh bocah ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Hun Li saat dia melihat lubang hitam dengan cepat membesar di matanya. Mengingat kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk memblokir serangan oleh Hun Li bahkan setelah bangun. Namun, Hun Li tidak mengharapkan orang ini tanpa ragu melepaskan dou skill yang kuat saat dia membuka matanya. Ketika lubang hitam melakukan kontak dengan tubuh Hun Li, tubuhnya memancarkan gelombang demi gelombang kabut hitam tebal dou qi. Namun, itu tidak mengikisnya dan menyebabkan tubuhnya menghilang seperti hantu tua Sai Xing. Jelas, kekuatan Hun Li jauh melebihi hantu tua Sai Xing. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat merasakan bola cahaya bertemu dengan beberapa perlawanan. Dou qi mulai melonjak dari tubuhnya ke segala arah sebelum mengalir ke bola cahaya gelap hitam. Setelah menuangkan dou qi, lengan Hun Ya hancur dengan suara robek. Tetesan darah padat merembes dari lengannya. Tetesan darah ini berguling ke bawah sebelum berubah menjadi garis yang terus jatuh ke tanah. Ekspresi Hun Li berubah ketika dia merasakan kekuatan robek menakutkan yang menyebar dari lingkaran cahaya. Dia bisa merasakan energi di dalam bola cahaya menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan dan beberapa luka serius akan terjadi. Ledakan jiwa. Kebrutalan melintas di mata Hun Li ketika pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kabut hitam tebal terus melonjak dari telapak tangannya. Akhirnya, banyak tubuh spiritual yang kuat meledak di tengah gelombang jeritan tajam yang menyedihkan. Energi menakutkan meledak pada saat ini dan dengan paksa menghentikan kecepatan di mana cahaya hitam dikeluarkan. Dengan bantuan kekuatan reaksi dari ledakan jiwa, tubuh Hun Li dengan cepat ditarik kembali. Dia memang layak menjadi ahli klan Hun. Ekspresi serius terbang melintasi mata Xiao Yan saat melihat bahwa itu orang ini memblokir telapak tangan penciptaan surga yang agung, tapi telapak tangan kanannya menghantam udara kosong dengan tiba-tiba. Ledakan. Setelah telapak tangan Xiao Yan jatuh, bola cahaya hitam, yang telah diblokir oleh ledakan jiwa, memancarkan ledakan sebelum terus berkembang. Itu menangkap Hun Ya yang mundur dengan cepat dengan kecepatan seperti kilat. Bola cahaya dengan kejam bertabrakan dengan tubuhnya. Darah dan dou qi di dalam tubuh Hun Li bergejolak setelah menderita serangan ganas ini. Organ-organnya tampaknya telah terguncang sampai posisi mereka bergeser. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang ke kejauhan seperti layang-layang dengan talinya putus. Karena kamu sudah menyerang, kamu harus meninggalkan hidupmu. Sun Er dikejutkan oleh adegan ini yang terjadi dalam sepersekian detik. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan baik-baik saja. Matanya yang cantik melirik Hun Li, yang terbang kembali setelah terluka. Keinginan membunuh di hatinya tiba-tiba melonjak. Dengan menjabat tangannya, tombak panjang dengan api emas di atasnya menembus ruang kosong dengan kecepatan kilat. Itu dengan kejam bergegas menuju kepala Hun Li. Sun Er sangat kejam. Pada saat ini, Hun Li benar-benar kelelahan. Apalagi tubuhnya ada di udara. Tidak mungkin baginya untuk menghindari serangannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tombak emas dengan kejam menembak ke arah kepalanya. Ledakan. Ketika tombak emas hendak mengenai kepala Hun Li, angin tiba-tiba bertiup. Itu sangat memukul tubuh Hun Li. Dengan dorongan dari kekuatan ini, tubuh Hun Li sedikit bergeser. Alih-alih kepalanya, bahunya akhirnya menerima serangan itu. Engah! Tombak emas dengan kejam menembak ke bahu Hun Li. Kekuatannya yang menakutkan menembus bahunya. Tubuh Hun Li terbang karena tombak panjang. Itu dipaku dengan keras ke tanah. Tanah dalam jarak 1000 kaki runtuh dan menjadi sedalam setengah meter. Angin yang menakutkan menyebar dari tempat tanah runtuh. Sosok hitam gelap melintas dan tiba dengan cara seperti hantu. Kesuraman melintas di wajah Hun Ya saat melihat tubuh Hun Li yang berlumuran darah. Cedera seukuran mulut yang mengungkapkan tulang Hun Li muncul di bahunya. Tangan Hun Ya digunakan sebagai pisau saat dia dengan tegas menebas. Darah segar berceceran saat dia benar-benar memotong lengan kiri Hun Li. Tempat itu telah benar-benar terkikis oleh api emas. Hun Li secara bertahap akan berubah menjadi abu jika dia menyimpannya.
Namun, Hun Li cukup tangguh. Dia mengatupkan giginya tanpa membuat suara ketika Hun Ya dengan paksa memotong lengannya. Xiao Yan, anggap dirimu kejam. Hutang ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Hun Ya meraih Hun Li, yang hampir tidak bernafas lagi. Dia menatap Xiao Yan dan Sun Er dengan cara yang kejam saat dia berbicara dengan suara yang padat. Anda ingin pergi? Sun Er dengan dingin tertawa ketika melihatnya. Dia baru saja akan bergerak dan menghentikannya ketika kabut hitam tebal melonjak keluar dari tubuh Hun Ya. Sejumlah tubuh spiritual yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Mereka dengan kejam bergegas menuju Sun Er. Namun, mereka akhirnya meledak dengan ledakan ketika mereka masih 100 kaki darinya. Jumlah jiwa yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan sendiri. Gelombang udara yang menakutkan itu menyebabkan Sun Er mengerutkan kening, tubuhnya mundur beberapa langkah saat dia melambaikan tangannya. Api emas menyapu dan membakar kabut hitam gelap. Namun, Hun Ya dan Hun Li tidak bisa ditemukan di dalam kabut hitam. Mereka sangat cepat melarikan diri. Sun Er merajut alisnya. Dia menoleh dan melirik tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat kedua. Dua sosok samar-samar melintas di luar tempat itu. Setelah itu, mereka memasuki tirai. Keduanya jelas Hun Ya dan Hun Li. Sun Er buru-buru menatap Xiao Yan setelah menarik matanya dari tirai energi, hanya untuk melihat bahwa itu wajahnya sedikit pucat. Dia bergegas dan bertanya, Xiao Yan Gege, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Saya baru saja menerobos dan Dou Qi di dalam tubuh saya masih tidak stabil. Melepaskan kelastian Dou Skill telah menghasilkan serangan balik. Aku akan baik-baik saja setelah aku memulihkan diri untuk sementara. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kami hampir jatuh karena tipuan mereka berdua. Kita harus mengambil nyawa mereka saat kita bertemu mereka lagi. Sun Er berteriak dengan marah. Xiao Yan mengangguk. Niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia tidak bangun lebih awal kali ini dan menggunakan kelas Tian Dou Skill, serangan menyelinap itu akan berhasil. Kita harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang itu tidak biasa. Xiao Yan diam-diam berbicara di dalam hatinya. Karena tidak ada jejak siapapun selama periode pelatihan ini, kehati-hatian Xiao Yan telah berkurang. Baru sekarang dia mengerti bahwa makam surgawi ini tidak sedamai yang dia bayangkan. Xiao Yan Gege, kamu harus pergi dan memulihkan diri. Kami akan memasuki level kedua setelah Anda pulih. Hun Li terluka parah olehku. Kekuatan mereka pasti akan berkurang. Aku yakin aku bisa membunuh Hun Ya jika kita bertemu lagi. Sun Er berbicara dengan wajah dingin. Dia benar-benar marah kali ini. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam. Apalagi anjing yang tenggelam ini adalah bajingannya, Hun Ya. Dia seharusnya tidak melepaskannya dengan mudah. Xiao Yan menutup matanya setelah mengucapkan kata itu. Napasnya stabil, dan pucat di wajahnya dengan cepat menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, Sun Er perlahan berdiri. Dengan kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berada lebih dari 1 meter dari Xiao Yan. Wajahnya sedingin es saat Dou Qi yang perkasa di dalam tubuhnya melonjak seperti air banjir. Siapapun yang memasuki jangkauan indranya akan menderita serangan seperti badai liar. Pelatihan Xiao Yan berlanjut sekitar 1 jam atau lebih. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya. Melonjak Dou Qi berfluktuasi di matanya seolah-olah itu adalah zat nyata. Tangannya bergerak dan banyak bekas luka kecil muncul di angkasa. Aura Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah diperkuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Bintang 6 Dou Zun. Xiao Yan tersenyum saat merasakan Dou Qi seperti lautan di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan melonjaknya kekuatannya dan perasaan nyaman yang dibawa oleh peningkatan levelnya. Efek dari 4 bulan pelatihan sangat bagus. Namun, aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke bintang ke-7. Xiao Yan mengerti bahwa itu inti energi makam surgawi adalah makanan yang luar biasa. Namun, menjadi lebih sulit untuk menaikkan level seseorang pada tahap selanjutnya dari kelas Dou Zun karena energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga mengejutkan. Terlalu sulit dijangkau. Xiao Yan Gege, selamat. Sun Er hanya menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat Xiao Yan membuka matanya.
Dia tersenyum manis dan mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dengan persepsinya, dia secara alami bisa merasakan bahwa itu kekuatan Xiao Yan saat ini telah meningkat. Ini hanya bintang ke-6. Masih ada celah jika aku dibandingkan dengan Guyao dan Hunya itu. Xiao Yan menegakkan tubuhnya. Dia mendengar suara bergerak tulangnya dari dalam tubuhnya dan tertawa. Mereka harus berlatih lebih lama dari Anda. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Anda di usia Anda. Selain itu, kedua klan memiliki fondasi yang sangat kaya. Cara mereka dipersiapkan adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sun Er menutup mulutnya dan dengan lembut terkikik. Jika Xiao Yan Gege berlatih seperti ini sejak muda, Anda mungkin telah mencapai kelas Do Usheng sekarang. Seseorang tidak bisa mengandalkan ini untuk mencapai kelas Do Usheng. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia berdiri dan melihat ke cahaya energi di kejauhan. Dia tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mengalami betapa berbahayanya tingkat kedua dari makam surgawi." Xiao Yan menginjak batu besar setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya melesat ke arah tirai tipis. Sun Er, yang berada di belakangnya, tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Tekanan energi yang luar biasa kuat memancar dari tirai energi yang sangat besar ketika seseorang mendekatinya. Tekanan energi yang sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan berubah menjadi debu ketika melewati lapisan cahaya ini. Xiao Yan berhenti di luar tirai energi. Tangannya dengan lembut menembusnya dan merasakan tekanan. Akhirnya, dia berteriak dengan terkejut. Perbuatan. Iya, biasanya, siapapun yang kekuatannya di bawah bintang 5 Do Uzun tidak akan bisa masuk. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Bahkan tubuh energi terlemah di tingkat kedua akan memiliki kekuatan bintang 5 Do Uzun. Mereka yang tidak dapat mencapai kekuatan ini akan menyerahkan diri mereka sampai mati bahkan jika mereka bisa masuk. Hanya pintu masuk ke tingkat kedua membutuhkan kekuatan bintang 5 Do Uzun. Apakah masuk ke tingkat ketiga tidak memerlukan kekuatan bintang ke-7 atau ke-8? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Kurang lebih ini masalahnya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tekanan energi ini mungkin kuat, tapi mengingat kekuatan Xiao Yan Gege, Anda seharusnya tidak menganggapnya menjadi masalah. Mari kita menuju ke pintu masuk tingkat ketiga sebelum berbicara lebih banyak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mempelajari tirai tipis di depannya sebelum mengulurkan tangannya ke Sun Er. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo masuk." Iya. Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di tangan Xiao Yan dan membiarkannya menyeretnya. Mereka perlahan berjalan ke tirai cahaya besar. Setelah mereka berdua secara bertahap memasuki tirai cahaya, api kuning keemasan dan ungu coklat mulai perlahan melonjak dari tubuh mereka. Mereka benar-benar menekan tekanan kuat yang datang dari tirai cahaya. Tirai energi ini panjangnya sekitar 1000 kaki. Dua ini berjalan selama hampir 10 menit sebelum mereka merasakan tekanan energi perlahan melemah. Kami akan keluar. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati ujung cahaya energi tidak jauh dari sana. Dia juga menghela nafas lega. Langkah kakinya tiba-tiba dipercepat saat dia menarik Sun Er dan melewati tirai cahaya yang sangat tebal ini. Setelah keluar dari tirai cahaya, tekanan energi yang menutupi tubuhnya benar-benar menghilang. Xiao Yan baru saja akan menghela nafas lega saat suara Sun Er yang agak cemas dengan cepat muncul di samping telinganya. Hati-hati. Rasa dingin melonjak di hati Xiao Yan setelah suara itu memasuki telinganya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya bergetar. Gambar setelahnya muncul di tempat aslinya. Ledakan. Beberapa kekuatan energi yang luar biasa tajam tiba dengan kecepatan seperti kilat setelah gambar setelahnya muncul. Energi liar dan kekerasan merobek gambar setelahnya menjadi potongan-potongan dalam sekejap. Sosok Xiao Yan sekali lagi muncul sekitar 10 meter di belakang bayangan. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat sekitar 10 tubuh energi tergantung di udara. Rongga mata mereka yang kosong namun dingin terkunci padanya. Tubuh energi, apalagi itu adalah tubuh energi yang memiliki kekuatan bintang 5 Do Uzun. Kerutan Xiao Yan menegang saat melihat tubuh energi yang kuat ini. 10 badan energi Do Uzun bintang 5 telah berkumpul bersama. Lin Ape semacam ini tidak pernah muncul di level pertama.
Tidak terduga bahwa itu mereka akhirnya diserang oleh barisan seperti itu saat mereka memasuki tingkat kedua. Masih ada aroma berdarah di sini. Seseorang dengan sengaja memikat mereka ke sini. Tubuh Sun Er melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia melihat tubuh energi di sekitarnya sebelum dia merajut alisnya dan berbicara. Seharusnya itu hasil karya Hunya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kelompok Hunya yang telah mereka lukai sebelumnya. Bisakah kamu merasakan aura keduanya? Mata Xiao Yan terkunci 10 badan energi di sekitarnya saat dia bertanya. Tidak. Kedua orang ini licik seperti rubah. Mereka mungkin melarikan diri setelah memikat tubuh energi ini. Sun Er menggelengkan kepalanya dan menjawab. Mari kita berurusan dengan orang-orang ini dulu. Jika tidak, aroma berdarah di sini akan memikat lebih banyak tubuh energi. Iya, ayo selesaikan pertarungan dengan cepat. Penundaan apapun dapat mengakibatkan perubahan yang tidak terduga. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Tingkat kedua memang dipenuhi dengan bahaya. 10 badan energi dengan kekuatan bintang 5 Douzun akan menyebabkan bahkan bintang 6 biasa Douzun melarikan diri setelah bertemu mereka. Untungnya, tidak terlalu sulit untuk menghabisi mereka ketika dia dan Sun Er bergandengan tangan. Dimengerti. Sun Er dengan lembut mengangguk. Setelah itu, dia memutar tubuhnya yang halus dan menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan menginjak kakinya di tanah saat tubuhnya menghilang. Dia bergegas ke arah lain dengan kecepatan seperti kilat. Pertempuran berlanjut untuk waktu yang singkat. Kedua sosok itu kembali satu sama lain dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat ke tanah yang berantakan di sekitar mereka, saling memandang, dan tersenyum. Masing-masing dari mereka membuka tangan. 10 inti energi seukuran merpati muncul. Energi padat yang luar biasa bertahan di sekitar inti energi. Energi itu muncul seperti kabut yang memiliki spiritualitas. Sisi timur adalah tempat aroma berdarah menghilang. Hunya dan Hunli mungkin menuju ke arah itu. Berdasarkan apa yang saya tahu, sisi timur juga merupakan lokasi tingkat ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Mata cantik Sun Er bergeser ke timur. Rasa dingin mengalir di matanya. Ayo ikuti mereka. Keduanya tidak boleh dibiarkan tetap. Xiao Yan tersenyum. Namun, senyumnya sangat dingin. Kedua orang ini telah meluncurkan serangan diam-diam dan bahkan memasang jebakan di sini. Xiao Yan tidak mungkin bertindak seolah-olah dia tidak menyaksikan tindakan ini. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Tingkat kedua jauh lebih kecil dari tingkat pertama. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai pintu masuk ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sun Er berkata dengan lembut. Ayo pergi. Kami akan membagi inti energi ini secara merata dan menyerapnya di sepanjang jalan. Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang bergegas ke depan. Sun Er mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Dua sosok, terbang dengan kecepatan cahaya, tiba-tiba berhenti jauh di depan kelompok Xiao Yan, di mana pandangan mereka tidak bisa mencapai. Kedua sosok ini menoleh dan melihat ke area yang jauh di belakang mereka. Mereka telah memasuki tingkat kedua. Tubuh energi itu juga telah dihabisi oleh mereka. Hunli, yang ditinggalkan dengan satu tangan, berbicara dengan suara yang dalam. Wajahnya masih pucat, tapi auranya sudah stabil. Ada sejumlah besar badan energi di sini. Mereka pandai menyembuhkan luka-lukanya. Mari kita menuju ke tingkat ketiga dulu dan mengabaikan mereka. Anda harus memulihkan diri dari cedera Anda selama periode waktu ini. Jika tidak, kita tidak akan cocok untuk mereka. Jika kita telah menghitung semuanya dengan benar, orang-orang itu akan segera tiba di tingkat kedua. Jika Xiao Yan dan Sun Er berkumpul dengan Gu Qingyang dan yang lainnya, kita tidak akan cocok untuk mereka. Hunya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin. Selain itu, mencapai tingkat ketiga lebih awal akan membantu rencana kita. Pada saat itu, kita akan menunggu semua orang itu berkumpul dan kemudian menghabisi mereka sekaligus. Hehe, semua orang tahu bahwa makam surgawi berbahaya. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika orang-orang itu mati di sini. Ekspresi kejam muncul di wajah Hunya saat dia berbicara dengan lembut. Iya. Hunli mengangguk.
Sudut mulutnya terangkat menjadi ekspresi padat. Mereka akhirnya menderita kerugian ketika mereka mencoba memanfaatkan situasi. Salah satu tangannya sendiri hilang. Mengingat karakternya, dia pasti akan membalas dendam atas hutang ini. Ayo pergi. Aku ingin melihat apakah mereka bisa mengikuti kita. Hunya tertawa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kabut hitam melonjak keluar. Itu memasuki kabut energi di sekitarnya sementara tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Hunli mengikuti dari belakang. Xiao Yan tanpa ekspresi melambaikan tangannya ke ruang sekitarnya dan angin panas menyapu, menghancurkan jiwa-jiwa yang tersembunyi di dalam kabut energi. Hal-hal yang menjengkelkan. Sun Er merajut alisnya saat dia melihat tubuh spiritual ini menerkam. Penampilan luar tubuh spiritual ini tidak jauh berbeda dengan tubuh energi. Namun, mereka dikendalikan oleh Hunya. Biasanya, jiwa-jiwa ini bersembunyi di kabut, tapi sekarang begitu kelompok Xiao Yan mendekat, mereka akan menerkam dan menghancurkan diri sendiri. Meskipun kekuatannya tidak kuat, itu sangat menjengkelkan, dan kelompok Xiao Yan sudah menghadapi serangan penghancuran diri lebih dari 100 kali selama 1 minggu ini. Luka Hunli kurang lebih sembuh. Xiao Yan menyelesaikan tubuh spiritual terakhir sebelum memutar lehernya. Dia berbicara dengan suara lemah. Meskipun keadaan kelompok Hunya yang menyedihkan karena dikejar, masih mungkin untuk melihat jejak energi yang tersebar mengungkapkan bahwa itu luka Hunli dengan cepat sembuh. Apa keuntungan kita selama periode waktu ini? 38 inti energi kelas 5, 25 inti energi kelas 6, 6 inti energi kelas 7, 1 inti energi kelas 8. Sun Er berpikir pelan sejenak sebelum menjawab. Meskipun mereka telah mengejar Hunya selama periode ini, mereka tidak melupakan tujuan mereka untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan berubah menjadi inti energi yang muncul di tangan mereka. Beberapa hari sebelumnya, mereka beruntung bertemu dengan tubuh energi yang telah mencapai kekuatan bintang Douzun 8. Xiao Yan dan Sun Er telah membuang banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tubuh energi dengan kekuatan seperti itu sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tingkat kesulitannya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tubuh energi biasa. Sayangnya, kami belum bertemu dengan badan energi Douzun bintang 9. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya inti energi dengan tingkat seperti itu yang berguna bagimu. Xiao Yan menyesal meratap. Sebagian besar inti energi ini telah diserap olehnya. Sun Er hanya menggunakan porsi yang sangat kecil. Meskipun dia sadar bahwa itu inti energi ini tidak berbuat banyak untuk Sun Er, dia juga mengerti bahwa itu dia sengaja mencari alasan untuk memberikannya kepadanya. Sun Er tersenyum dan dengan lembut berkomentar, 5 hari lagi sampai kita bisa mencapai tingkat ketiga. Makam leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, seharusnya ada di sana. Xiao Yan perlahan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Antisipasi melonjak di dalam hatinya. Dia merasakan firasat bahwa makam Xiao Xuan berisi beberapa hal yang ditinggalkan leluhurnya untuk keturunannya. Kabut energi yang kaya terus-menerus merembes dari tanah-tanah besar yang sunyi dan sunyi ini, menutupi tanah tak berujung ini. Dua sosok perlahan muncul di tempat tertentu di dalam tanah yang luas. Mata mereka menyapu tanah yang agak berantakan di sekitar mereka. Alis mereka berkedut sedikit setelah merasakan area itu sebentar. Jejak tubuh energi bintang 8. Sepertinya Hunya dan Hunli membunuhnya. Sepertinya Hunli telah pulih sepenuhnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya dengan kecepatan seperti itu. Xiao Yan mengambil tanah, menggosoknya, dan berbicara dengan suara samar. 10 hari plus ini sudah cukup untuk memungkinkan orang itu pulih dari luka-lukanya. Namun, tidak mungkin menyembuhkan lengannya yang patah. Kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang sebagai hasilnya. Mata cantik Sun Er mengandung jejak kehati-hatian saat mereka menyapu sekelilingnya. Dia dengan lembut berkata, jika kita menghitung hari, kita harus mendekati pintu masuk ke tingkat ketiga. Iya, kedua orang itu telah melarikan diri selama lebih dari 10 hari seperti anjing yang kehilangan harapan. Saya benar-benar ingin melihat kemana mereka akan lari. Xiao Yan berdiri dan tertawa dingin. Sun Er mengangguk. Tubuh energi tinggi di tempat ini lebih padat. Badan energi bintang 8 yang sulit ditemukan kadang-kadang muncul sekarang, dan saya merasakan tekanan energi yang tidak jelas ke timur laut. Mata Xiao Yan bergeser ke timur laut saat dia mengerutkan kening dan berkomentar.
Tubuh energi yang menyebabkan bahkan kita merasakan sedikit tekanan kemungkinan adalah bintang 9. Haha, Xiao Yan gege, sepertinya ini adalah ikan besar. Haruskah kita menyerang? Sun Er tersenyum manis dengan sarannya karena dia juga merasakan sesuatu yang serupa. Namun, perasaan ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Xiao Yan. Tubuh energi bintang 9 semacam ini memiliki kristal energi kelas 9 di dalam tubuhnya, memikat mereka berdua. Lagi pula, mereka belum memperoleh satupun inti energi kelas 9 selama setengah tahun ini di dalam makam surgawi. Bagaimana mungkin kita tidak menyerang? Inti energi kelas 9 bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di tingkat kedua ini hanya karena kita ingin. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke tempat yang jauh di depannya dan berkata, kali ini, mari kita biarkan mereka berdua melarikan diri. Akan ada saatnya kita bertemu mereka lagi. Ayo pergi. Xiao Yan berbalik dan dengan cepat bergegas ke arah tempat di mana tekanan energi itu berasal. Sun Er dengan cepat mengikuti di belakangnya. Tempat di mana tekanan energi ada agak jauh dari duo itu. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh selama hampir 20 menit sebelum mereka secara bertahap melambat. Itu mungkin untuk melihat beberapa bintang 7 dan bahkan 8 badan energi bintang di daerah ini. Namun, tubuh energi ini semua tersebar di sekitar, tampak seolah-olah mereka menjaga sesuatu. Tubuh energi bintang 9 sudah memiliki kecerdasan. Mereka memiliki kekuatan atas tubuh energi dan dapat dengan mudah mengendalikan yang lain. Daerah ini dapat dianggap sebagai wilayahnya. Dua sosok bersembunyi di balik batu besar. Mereka melihat tubuh energi yang melayang dalam kabut energi di kejauhan saat Sun Er menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dan bertanya, apakah ada orang-orang lain di sekitar? Tidak, hanya ada kita berdua. Sun Er tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, karena ini masalahnya, kita harus diam-diam masuk. Kisaran persepsi tubuh energi ini terbatas. Dengan kekuatan kita berdua, seharusnya tidak sulit untuk masuk tanpa mengganggu mereka. Iya. Sun Er mengangguk. Xiao Yan tersenyum saat melihatnya mengangguk. Tubuhnya bergetar dan bayangan setelahnya muncul. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ruang di samping Sun Er juga menjadi sedikit terdistorsi saat melihat Xiao Yan bergerak. Di tengah distorsi ini, sosoknya yang cantik perlahan menjadi ilusi. Dua hembusan angin diam-diam memasuki kabut energi. Sedikit fluktuasi yang diaduk di sepanjang jalan mungkin dirasakan oleh tubuh energi yang bergerak bolak-balik. Namun, kecerdasan rendah mereka hanya memungkinkan mereka untuk tetap berada di daerah asalnya, tetapi mereka melihat sekeliling sebelum kembali ke keadaan mengembara mereka. Angin sepoi-sepoi dengan cepat masuk, dan setelah sekitar 10 menit atau lebih, akhirnya mencapai pusat tempat ini dan berubah menjadi dua sosok. Kami telah tiba. Xiao Yan melihat ke depannya setelah dia muncul. Dia melihat area dengan banyak batu di atasnya. Sosok lapis baja logam hitam duduk di atas batu terbesar di depan mereka. Aura yang berat dan tenang menyebar dari tubuhnya. Di dalam baju besi hitam itu ada sepasang rongga mata kosong. Namun, jika seseorang mengamati pemandangan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa itu tubuh energi ini mengandung spiritualitas tambahan jika dibandingkan dengan yang lain yang Xiao Yan dan Sun Er temui sebelumnya. Tubuh energi bintang 9. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati sosok ini dengan aura tenang kuno yang menyebar dari tubuhnya. Meskipun tubuh energi ini jauh lebih lemah dari dirinya yang sebenarnya, itu masih luar biasa. Selain itu, tubuh energi bintang 9 semacam ini masih memiliki beberapa kecerdasan dan keterampilan Dou sejak masih hidup. Siapa kamu pencuri? Tunjukkan dirimu. Duo Xiao Yan sedang mengamati tubuh energi ini, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, saat cahaya mencolok tiba-tiba meletus dari baju besi hitamnya. Tubuh energi mengepalkan tangannya dan kapak besar setengah tinggi seseorang muncul. Kapak besar ini dengan marah meretas. Angin yang sangat besar merobek udara dan bergegas menuju Xiao Yan dan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Indra yang tajam. Kejutan melintas di mata Xiao Yan dan Sun Er saat mereka melihat orang ini menemukan mereka berdua. Tubuh mereka dengan cepat bergerak menjauh, menghindari angin besar itu. Angin bertiup kencang menghantam batu besar tempat mereka berdua bersembunyi sebelumnya setelah menghindar.
Batu itu langsung meledak menjadi debu. Angin kencang meninggalkan selokan sepanjang 100 kaki. Serang! Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di udara. Tangisan lembut terdengar dan cahaya perak mulai berkedip di bawah kakinya. Banyak gambar setelahnya muncul di langit. Tubuhnya juga muncul di depan sosok lapis baja hitam dalam sekejap mata. Segel tangannya berubah secara bersamaan. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Kedua tangan Xiao Yan membentuk segel yang berbeda. Masing-masing tangan berisi teknik segel saat serangan sengit mengalir ke sosok lapis baja hitam. Sidik jari energi menghantam sosok lapis baja hitam, dan kekuatan yang kuat mengguncang sosok lapis baja hitam itu sampai mundur 2 langkah. Orang jahat, kamu berani menyinggung diri yang terhormat ini. Sosok lapis baja hitam itu dengan marah meraung setelah dipaksa kembali oleh Xiao Yan di bursa pertama. Kapak pemecah gunung di tangannya tiba-tiba mulai berputar seperti kincir angin. Angin yang menakutkan menghantam kepala Xiao Yan. Tombak api emas tiba-tiba diluncurkan dari belakang Xiao Yan saat kapak besar itu diretas. Tombak itu memblokir kapak seperti gunung yang berat. Xiao Yan tertawa saat Sun Er memblokir sosok lapis baja hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan penggaris berat muncul di dalamnya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia dengan kejam memukulnya ke dada sosok lapis baja hitam itu. Kekuatan yang kuat mengirim sosok lapis baja hitam terbang seperti bola meriam. Meskipun orang ini memiliki kekuatan tubuh energi bintang 9, itu jelas tidak cocok untuk Xiao Yan dan Sun Er. Selain itu hanya memiliki beberapa kecerdasan, dan itu jauh dari mampu mengimbangi Xiao Yan, yang kaya akan pengalaman pertempuran. Tubuh energi lapis baja hitam dengan marah meraung. Energi agung melonjak dari tubuhnya dan menghancurkan batu-batu besar dalam radius 100 kaki. Segera, ia menggunakan langkah kaki yang mengguncang gunung untuk menyerang Xiao Yan dan Sun Er. Ayo akhiri pertempuran ini dengan cepat. Xiao Yan dengan lembut berteriak saat dia melihat sosok lapis baja hitam itu menyerang. Tubuhnya menyerang ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan bertabrakan langsung dengan orang besar itu. Dunia pemecah kapak. Energi yang sangat besar dan kuat terus melonjak keluar dari tubuh lapis baja hitam. Kapak pemecah gunung yang sangat besar tiba-tiba membengkak pada saat ini. Kapak besar terangkat tinggi di udara, dan ruang di sekitarnya runtuh pada saat ini. Xiao Yan gege, hati-hati. Ekspresi Sun Er berubah ketika dia melihat serangan yang begitu kuat. Dia buru-buru memperingatkannya. Sosok lapis baja hitam itu meraung marah. Kapak berat itu disertai angin yang menakutkan saat dengan keras meretas Xiao Yan. Penguasa berat di tangan Xiao Yan buru-buru bertemu dengan serangan mengerikan sosok lapis baja hitam. Namun, penguasa berat itu dikirim terbang saat bersentuhan dan tubuh Xiao Yan tampaknya mengalami pukulan berat. Wajahnya mulai pucat sementara tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan talinya putus. Sementara Xiao Yan menahan serangan ganas ini oleh sosok lapis baja hitam, Sun Er muncul di belakangnya. Dia memegang tombak api emas yang dengan kejam dia masukkan ke bagian belakang sosok itu. Api emas langsung menyebar dan menelan sosok lapis baja hitam itu. Xiao Yan, yang telah dikirim terbang, mengungkapkan senyuman di wajahnya saat melihat serangannya. Namun, senyum di wajahnya baru saja muncul ketika tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Tanah melesat keluar dan 2 sosok seperti hantu hitam gelap melesat keluar. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Angin dingin gelap dengan kejam menghantam dada Xiao Yan. Hehe, Xiao Yan, saat kamu mengejar orang lain, kamu harus ingat untuk tidak terganggu oleh hal lain. Sangat mudah bagi peran pemburu dan yang diburu untuk mundur. Serangan ganas itu menabrak dada Xiao Yan. Penyerang mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah pucat. Para penyerang adalah Hun Ya dan Hun Li, 2 Xiao Yan dan Sun Er telah mengejar. Pada saat ini, Hun Ya mengenakan ekspresi ganas dingin. Jelas, mereka telah menunggu lama untuk kesempatan seperti itu. Wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat saat merasakan serangan ganas duo itu. Namun, Hun Ya agak tertegun menemukan bentuk senyum aneh di wajah Xiao Yan. Itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kupikir kalian berdua akan bersembunyi selamanya. Suara padat Xiao Yan perlahan muncul. Sosoknya meledak menjadi ketiadaan dengan ledakan di depan mata tertegun duo Hun Ya. Kami telah ditipu. Hun Ya dan Hun Li merasa hati mereka tenggelam saat melihat tubuh Xiao Yan meledak. Cepat pergi.
Ekspresi Hunya berubah saat tubuh Xiao Yan berubah menjadi tidak ada. Tangisan terdengar, dan tubuhnya segera berbalik tanpa ragu-ragu dan mencoba bergegas ke kejauhan. Hun Li yang berwajah gelap dan suram dengan cepat mengikuti di belakang. Penyergapan yang mereka berdua telah lakukan banyak upaya untuk ditempatkan tidak hanya gagal, tapi mereka juga mendarat dalam perangkap yang ditetapkan oleh duo Xiao Yan. Karena kamu telah datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Namun, mereka berdua baru saja berbalik ketika sesosok perlahan muncul di belakang mereka. Melihat wajah tersenyum itu, siapa lagi selain Xiao Yan? Tersesat. Ekspresi Hunya tenggelam saat melihat Xiao Yan menghalanginya. Dia menggelengkan lengan bajunya, dan rantai hitam gelap tebal melesat seperti ular berbisa. Ini memancarkan suara angin bersiul saat menembak langsung ke arah kepala Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat melihat Hunya menyerang. Kakinya menginjak udara kosong dan tanah tiba-tiba meledak. Pilar lava setinggi 10 kaki melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan rantai hitam gelap. Sementara Hunya dan Hun Li diblokir oleh Xiao Yan, Sun Er dengan cepat mengambil inti energi bintang 9 itu. Tubuhnya melintas dan muncul di belakang dua Hunya. Dia menjelaskan dengan senyum dingin, kami merasa itu aneh. Tubuh energi bintang 9 cukup langka. Kalian berdua tidak akan membiarkan tubuh energi bintang 9 pergi, namun mengapa kalian berdua tidak melakukan apa-apa karena kalian telah merencanakan penyergapan? Ekspresi Hunya dan Hun Li menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan dingin yang pekat. Kamu juga menjadi lelah setelah melarikan diri selama hampir setengah bulan, kan? Xiao Yan samar-samar tertawa. Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam hanyalah upaya untuk menyelamatkan kekuatan kami. Karena ini tidak berhasil, kami akan membunuhmu. Wajah Hunya gelap dan padat. Dia menoleh dan berkata, aku akan menghentikannya. Xiao Yan akan diserahkan padamu. Tenang, aku menderita kerugian terakhir kali karena aku lengah. Kali ini, aku akan memotong kedua lengannya. Hunya berbicara dengan senyum ganas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Guyao. Menambahkan teknik aneh klan Hun, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan selama Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk melepaskan kelas Tian Dou skill yang sangat kuat atau Dou skill teratai pemusnahan. Iya. Hunya mengangguk. Matanya dingin saat mereka melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dou Qi hitam gelap yang megah melonjak keluar. Tubuhnya berubah menjadi kilat yang bergegas menuju Sun Er. Xiao Yan gege, hati-hati. Beri aku sedikit waktu. Mata cantik Sun Er menjadi dingin ketika dia melihat Hunya menyerang. Dia menjerit lembut saat api emas tiba-tiba naik di tangannya. Dia bertabrakan dengan Hunya tanpa memberi jalan. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat dia melihat keduanya mulai berkelahi. Matanya tenang saat dia mengamati Hun Li yang tampak ganas. Hun Li adalah kelas Dou Zun bintang 8. Namun, dia kehilangan satu lengan, dan kekuatan bertarungnya melemah. Di sisi lain, kekuatan Xiao Yan telah meningkat 1 bintang saat dia bertukar pukulan dengan Guyao saat itu. Oleh karena itu, kemungkinan tidak akan mudah bagi Hun Li untuk menghabisinya. Xiao Yan, kamu mungkin bisa mengalahkan Guyao, tapi kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang hilang hari ini. Kabut hitam dingin tiba-tiba melonjak dari tubuh Hun Li setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan. Mereka dengan mudah menembus udara saat mereka menembak ke arah Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat semua rantai hitam gelap ini datang dari segala arah. Dia menjentikan 10 jarinya dan banyak api ungu coklat, dengan warna putih pekat bercampur, bergegas keluar. Mereka terbang melintasi langit seperti hujan api dan dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam gelap di udara. Mereka tampak seperti kembang api brilian yang meledak terpisah. Jika itu hanya serangan dengan tingkat seperti itu, aku khawatir kamu harus menarik kembali kata-katamu. Xiao Yan tersenyum dan memarahinya saat menyaksikan kembang api meledak. Wajah Hun Li gelap dan serius. Namun, dia mengabaikan Xiao Yan. Kedua tangannya membentuk segel yang tidak biasa dengan kecepatan seperti kilat. Setelah pembentukan segel ini, orang bisa melihat pusaran hitam tiba-tiba muncul di dahinya. Pusaran berputar saat simbol yang tidak biasa diam-diam muncul di antara alis Hun Li. Ini adalah berkah Anda untuk membuat saya menggunakan tato klan untuk menghabisi Anda.
Aura Hunli tiba-tiba melonjak dengan munculnya tato klan yang tidak biasa ini. Kabut hitam tebal memenuhi tubuhnya. Kabut tampaknya menjadi padat. Lengan kanannya yang kosong bergetar dan lengan hitam gelap menjulur dari lengan bajunya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa itu lengan itu ditutupi dengan banyak wajah ganas dan tegas. Tangan ini terbentuk dari jiwa. Hehe, apakah kamu terkejut? Tato klan semacam ini adalah sesuatu yang klan Xiao Anda yang hilang tidak memiliki kualifikasi untuk dimiliki. Hunli dengan dingin tertawa saat melihat ekspresi serius di wajah Xiao Yan. Para anggota dari klan kuno biasanya tidak akan berlatih teknik penguatan seperti Skyfire 3 perubahan misterius karena tato klan mereka adalah teknik rahasia paling kuat di dunia. Meskipun teknik rahasia ini akan melelahkan mereka tidak akan membahayakan tubuh mereka bahkan sedikit. Menderita serangan balik dari teknik rahasia ini tidak akan pernah terjadi. Dengan memiliki tato klan misterius seperti itu, teknik rahasia lainnya yang mengandalkan melelahkan darah seseorang atau mutilasi diri untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak layak disebutkan di mata mereka. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tidak menyangka tato klan ini memiliki efek seperti itu. Jika Guyao bisa mengaktifkan tato klannya saat melawan Xiao Yan, akan sangat sulit untuk memprediksi pemenangnya. Baiklah, Xiao Yan. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut keputusasaan sejati. Kabut hitam meluas sementara wajah Hunli yang tertutup bekas luka menjadi lebih intens. Auranya telah mencapai puncak bintang ke-8 dari kelas Douzun, dan bahkan tampaknya samar-samar mencapai bintang ke-9. Kekuatan ini jauh melampaui Xiao Yan. Kabut hitam di sekitar tubuh Hunli tiba-tiba meledak setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Saat sosok Hunli menghilang, tinju Xiao Yan, yang ditutupi oleh api ungu, dihancurkan ke arah ruang di belakangnya. Benang kabut hitam menyebar dari luar angkasa tepat sebelum tinjunya bisa melakukan kontak, dengan mudah menghalangi tinjunya. Serangan yang lemah. Kabut hitam melonjak keluar. Dalam sekejap mata, itu membentuk sosok Hunli. Matanya melirik Xiao Yan di depannya dengan jijik sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam di dalam hatinya. Dia mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius hingga batasnya dalam sekejap. Saat Douki di dalam tubuh Xiao Yan melonjak kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan gatal samar dari antara alisnya. Perasaan semacam ini menghilang dalam sekejap, menyebabkan dia berpikir bahwa itu hanya ilusi sesaat. Ledakan. Skyfire 3 perubahan misterius dilepaskan. Telapak tangannya berputar dan keluar seperti loah. Pada saat yang sama, tubuhnya ditarik kembali dengan eksplosif. Ini. Hunli tercengang saat tubuh Xiao Yan ditarik kembali. Matanya menatap tajam ke tempat di antara alis Xiao Yan. Ketika Xiao Yan telah menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius sebelumnya, dia telah melihat sekilas simbol aneh yang sebagian terlihat di dahi Xiao Yan. Berasal dari klan Hun, Hunya tidak menemukan simbol itu asing karena mewakili musuh terbesar klan Hun saat itu. Tato klan Xiao. Sebelumnya, itu tato klan dari klan Xiao? Bagaimana mungkin? Garis keturunan klan Xiao telah terbuang. Bagaimana masih bisa memiliki tato klan? Aku pasti salah melihat. Seseorang tidak bisa menyalahkan Hunli karena bertindak tidak seperti itu. Tato klan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh 8 klan kuno karena diaktifkan melalui kekuatan garis keturunan. Namun, garis keturunan klan Xiao saat ini telah lama terbuang. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki sesuatu seperti tato klan. Siapa yang peduli apakah saya melihatnya atau tidak? Bocah ini memiliki terlalu banyak trik. Aku harus membunuhnya sebelum memutuskan hal lain. Hunya tidak akan bisa bertahan lama. Gadis dari klan Gu itu benar-benar terlalu kuat. Mata Hunli berkedip sebelum ekspresi ganas muncul. Douki seperti lautan yang perkasa meletus dari tubuhnya. Kekuatan menakutkan itu menyebarkan kabut energi dalam radius 1000 kaki. Xiao Yan, serahkan hidupmu. Douki melonjak sementara Hunli berdiri dengan kuat di langit, tampak seperti dewa iblis. Tubuhnya bergerak, disertai sekelompok awan hitam dingin. Dia menembak ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat.
Xiao Yan perlahan menghirup udara saat dia melihat Hun Li bergegas. Kekuatan orang ini melonjak setelah meminjam kekuatan Tato Klan. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Guyao. Jika Xiao Yan bertarung langsung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sudah waktunya untuk menguji kekuatan benda ini. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Ledakan. Tanah di bawah tiba-tiba meledak saat segel tangan Xiao Yan berubah. Tanah tergagap saat cahaya keemasan segera menggenang bersama. Banyak sosok kuning keemasan berdiri seperti patung di dalam lubang yang dalam. Mereka adalah boneka iblis langit ungu yang Xiao Yan telah perkuat di kolam petir di alam kosong. Cahaya keemasan melonjak dan berkumpul di sosok emas pertama. Cahaya di dalam tubuh sosok pertama benar-benar ditarik. Kulit di tubuhnya berubah dari emas gelap menjadi ungu misterius. Itu mungkin untuk melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu ini. Setelah cahaya keemasan benar-benar diserap, mata boneka iblis langit ungu tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan gelap perlahan berputar di dalamnya. Tubuhnya berhenti dan muncul di depan Xiao Yan di udara. Mata itu acuh tak acuh saat mereka melihat awan hitam yang bergegas. Cahaya keemasan diam-diam mengalir di bawah kulitnya. Setelah menyerap kekuatan 10 boneka iblis langit, kekuatan boneka iblis ini telah mencapai tingkat yang menakutkan,